Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita bisa sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Dan tak lupa salat dan salam marilah kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita, negara Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, setelah maghrib tadi telah mengumumkan dan menetapkan bahwa Idul Fitri akan jatuh pada hari Ahad 24 Mei 2020, sehingga pada saat ini atau pada malam ini merupakan tarawih terakhir kita di bulan Ramadan ini, dan besok insya Allah kita akan melaksanakan puasa terakhir di bulan ini. Dan sungguh ini merupakan suatu hal yang terkadang membuat kita bahagia, tetapi di sisi lain kita bersedih. Kenapa bersedih jamaah sekalian? Karena bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan akan berpisah dengan kita. Ini yang membuat kita sedih. Bulan yang penuh berkah akan berakhir, dan kita berharap semoga keberkahan Ramadan telah kita dapatkan, sehingga setelahnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan di sisi lain kita gembira karena dengan rahmat Allah atas berkat anugerah dan nikmat dari Allah, kita bisa melalui bulan Ramadan ini hari demi hari yang akhirnya sampai kita berada di penghujungnya. Tentu ini merupakan kebahagiaan yang patut kita syukuri. Ibadah demi ibadah sudah kita lakukan, ketaatan demi ketaatan sudah kita kerjakan. Kita berharap semoga Allah menerima segala amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini, dan semoga Allah memaafkan dan mengampuni kekurangan dan kesalahan dari ibadah kita, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ibarat kebaikan itu sebagai tanaman kita, maka kita sebagai
penanam atau petani yang baik tidak hanya pandai menanam tanaman, tidak hanya pandai menabur benih, tetapi kita juga harus pandai untuk merawat tanaman itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena betapa sedihnya kalau kita sebagai petani dengan bersusah payah kita tanam tanaman tersebut, lalu tidak kita rawat dengan baik, begitu masa panen tiba ternyata hasilnya busuk, hasilnya nihil. Tanaman yang kita harapkan bisa panen dengan baik ternyata nggak seperti yang kita harapkan. Betapa sedihnya kita kalau menjadi petani seperti itu. Begitu pula hadirin sekalian, selama Ramadan kebaikan demi kebaikan sudah kita lakukan. Dan kita berharap kita juga bisa menjaga dan merawat kebaikan tersebut agar nanti di akhirat kelak kita bisa memanen, kita bisa menikmati pahala dari Allah atau balasan dari Allah di surganya nanti. Sehingga jamaah sekalian, di momentum seperti ini kita patut untuk mewaspadai dua hal sebagai upaya kita untuk melakukan evaluasi di akhir bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu kita jaga tauhid kita, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa kesyirikan sebagai penyakit tauhid yang sangat berbahaya, tidak hanya merusak ibadah kita, tidak hanya merusak akidah kita, tapi itu akan berefek kepada amalan-amalan kita. Kenapa? Karena Allah akan menolak amalan-amalan kita kalau keimanan kita tercampur dengan kesyirikan. Nah, alangkah ruginya kita, ibadah yang selama ini kita lakukan lalu ditolak oleh Allah karena tauhid kita yang cacat atau yang ternodai dengan kesyirikan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ini secara bahasa disebut syirik oleh orang Betawi ya. Tapi yang dimaksud bukan syirik yaitu pakai shin ya. Syirkun tidak, tapi syirik dalam artian iri. Kan sering kita dengar orang mengatakan kepada orang lain yang suka iri, ya, syirik aja loh ya. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah hasad dalam bahasa syariat kita. Ternyata jamaah sekalian, hasad ini punya efek yang cukup fatal juga. Syirik dalam bahasa Betawi ini imbasnya kepada amalan kita juga tidak kalah dahsyatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan hal itu kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah sifat hasad. Hati-hati dengan sifat hasad, iri dan dengki. Kenapa jamaah sekalian? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dalam riwayat yang lain, kama ta'kulun naru al-ushba. Atau kama qala. Sesungguhnya hasad yang tumbuh dalam diri kita itu bisa melahap kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, pahala-pahala yang kita dapatkan dari ibadah kita itu bisa dilalap, bisa habis, bisa ludes seperti api yang melahap
kayu bakar atau api yang melalap rumput-rumput yang kering. Betapa ruginya jamaah sekalian kalau kemudian sifat hasad atau penyakit hasad yang ada di dalam diri kita, kita biarkan tumbuh begitu liar, yang akhirnya bisa meludeskan, bisa merusak pahala dari kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Ikhwatal iman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak merayakan Idul Fitri, tentu banyak saudara-saudara kita melakukan pembelanjaan yang cukup besar, baik itu untuk memperbaiki rumahnya atau memperbaiki performanya, tampilannya. Ada yang beli kendaraan baru, ada yang beli rumah baru, ada yang beli perkakas dan perabot baru. Hadirin sekalian, hal seperti ini tidak jarang lalu muncul gejolak sosial, muncul yang namanya hasad antar sesama kita. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, kita nggak suka, kita iri dan dengki, kita tidak rela saudara kita, tetangga kita mendapatkan nikmat tersebut. Dan ini jamaah sekalian, tidak hanya membuat hati kita berpenyakitan, tapi bisa merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Hati-hati. Memang secara kasat mata kita tidak melihat bagaimana hasad atau iri dan dengki ini merusak pahala-pahala dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Tetapi Rasulullah dalam hadis tadi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran yang bisa kita lihat secara nyata bagaimana daya rusak hasad atau iri dan dengki terhadap amal kebaikan kita. Hasad beliau ibaratkan seperti api, si jago merah. Sedangkan kebaikan kita, entah itu puasa kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita, tilawah kita, iktikaf kita, atau kebaikan yang lain, itu diibaratkan seperti kayu bakar atau rumput yang kering. Anda bisa bayangkan jamaah sekalian, kalau si jago merah atau api itu sudah ngamuk, tidak hanya satu rumah, dua rumah yang bisa ludes, satu RT, satu RW, bahkan satu kelurahan, satu kecamatan bisa hangus. Begitu pula kalau api itu melahap hutan belantara, berhektar-hektar bisa hangus karena kobaran api yang begitu besar. Nah, jangan sampai hasad itu berkobar di hati kita. Kita iri terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada saudara-saudara kita, yang akhirnya itu bisa merusak amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Jadi jamaah sekalian, dua hal ini patut kita waspadai agar amal kebaikan kita tidak rusak karenanya. Kemudian satu hal lagi jamaah sekalian, sebagai introspeksi atau evaluasi kita di akhir Ramadan ini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berpesan kepada kita, dan pesan ini sangat penting untuk kita renungkan di akhir Ramadan ini. Apa kata beliau? Al-istighfaru khitamul a'malis sholihati kulliha. Istighfar adalah penutup atau closing dari setiap amal-amal soleh kita.
Fa in kanat dzikran kana kattabi 'alaiha. Kenapa hadirin sekalian? Istighfar ini perlu untuk kita perbanyak di akhir-akhir Ramadan seperti ini, karena kebaikan-kebaikan kita membutuhkan segel, membutuhkan penutup agar terjaga sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Dan istighfar yang kita lakukan berfungsi untuk menyegel kebaikan-kebaikan tersebut. Jika kebaikan yang kita lakukan itu sempurna, tidak ada cacat dan kurangnya, maka dengan istighfar itu kita segel kebaikan tersebut. Maka dari itu jamaah sekalian, setiap habis sholat 5 waktu, kita dituntun oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk baca istighfar. Ada sebagian orang memahami bahwa istighfar itu hanya kita baca kalau kita telah melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Ternyata jamaah sekalian, habis kita berbuat baik seperti sholat sebagai ibadah yang pokok, bahkan sebagai tiangnya agama, setelah sholat kita disuruh beristighfar. Fungsinya apa? Jika sholat kita sempurna atau sesuai dengan syarat dan rukun yang harus terpenuhi, maka istighfar yang kita baca itu akan menyegel kebaikan kita tersebut. Dan seandainya ada kekurangan, kata Imam Ibnu Rajab, wa in kanat laghwan kana kafaratan laha. Kalau kebaikan yang kita lakukan itu ada yang kurang, ada yang tidak sempurna, kita berharap dengan istighfar itu Allah akan ampuni kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut. Nah, ikhwatal iman, begitu pula puasa kita sangat membutuhkan istighfar. Selama sebulan kita berpuasa, berani nggak kita jamin bahwa puasa kita sempurna, bahwa puasa kita tidak ada cacatnya? Tentu kalau selevel kita seperti ini tidak berani menjamin hal itu. Bahkan kita sering ketika melakukan evaluasi, kita merasa bahwa ibadah puasa kita masih jauh dari kesempurnaan. Masih ada perilaku-perilaku yang seharusnya tidak kita lakukan di saat berpuasa tersebut, karena itu bisa mengurangi kesempurnaan puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita, tetap masih kita lakukan. Nah, disinilah jamaah sekalian, pentingnya kita perbanyak istighfar di akhir-akhir Ramadan seperti ini. Dan Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan bahwa khalifah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ketika di akhir-akhir Ramadan seperti ini, beliau mengingatkan kepada bawahan-bawahannya, para gubernur, para pimpinan daerah, dan juga rakyatnya, untuk memperbanyak membaca apa yang telah dibaca oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau telah melakukan kesalahan sehingga beliau dikeluarkan dari surga bersama istri beliau. Di situ Nabiullah Adam alaihissalam, beliau membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh
kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ikhwatal iman, betapa indahnya kalau kita hiasi akhir Ramadan kita ini dengan memperbanyak istighfar, bermunajat kepada Allah seperti yang dimunajatkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika telah melakukan kesalahan saat itu, sehingga Allah pun mengampuni Nabiullah Adam alaihissalam. Begitu pula kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perbanyaklah membaca seperti yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Apa jamaah yang dibaca oleh Nabiullah Yunus ketika berada di perut ikan? Betul, Nabiullah Yunus memperbanyak munajat kepada Allah dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah sekalian, karena munajatnya Nabi Yunus ini, beliau yang berada di perut ikan yang gelap, tidak ada lampu di dalamnya, di kedalaman lautan yang begitu dalam, yang tentu gelap juga, tapi dengan munajatnya tersebut memberikan sinyal ke langit, cahaya ke langit, sehingga Allah pun menyelamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam dan mengeluarkannya dari perut ikan tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita teguhkan iman kita, kita bersihkan tauhid kita dengan statement, dengan ucapan La ilaha illa anta. Lalu kita akui kelemahan kita sebagai hamba Allah. Terkadang kita tergoda, terkadang kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita dengan mengatakan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita akui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, alangkah baiknya kalau pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kita praktekkan. Kita perbanyak istighfar di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga segala bentuk ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan, kalau memang tidak ada kekurangan, itu akan disegel oleh istighfar kita tadi. Tapi kalau ada kekurangan, kekhilafan dalam melaksanakannya, kita berharap dengan istighfar itu Allah akan mengampuni kekurangan kita tersebut. Dan jamaah sekalian, di masa pandemi seperti ini, walaupun kita tidak bisa meramaikan masjid dengan ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan di Ramadan sebelumnya, ketaatan demi ketaatan kita lakukan di rumah. Kita berharap semoga ketaatan-ketaatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di akhir Ramadan ini kita berhasil membentuk pribadi yang muttaqin, sebagaimana cita-cita kita, tujuan kita yang selama ini ingin kita raih, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, kita masih ada ibadah-ibadah yang perlu untuk kita selesaikan di penghujung bulan Ramadan ini, termasuk puasa tinggal 1 hari insya Allah. Kemudian jangan lupa membayar zakat fitrah. Insya Allah Masjid Nurul Iman, walaupun kondisi PSBB seperti ini, panitia yang telah dibentuk siap untuk melayani Anda dalam membayar zakat fitrah, zakat mal atau fidyah, dan siap untuk menyalurkan kepada mereka yang berhak. Dan semoga itu akan menjadi penyempurna ibadah kita di bulan Ramadan ini,
Dan sebagai penutupnya nanti, walaupun kita tidak melaksanakan di lapangan, di musola atau di masjid, kita tetap melakukannya, yaitu sholat Idul Fitri. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini dari negeri kita khususnya dan negeri-negeri muslim di dunia ini pada umumnya, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun Ramadan nanti akan berakhir, tapi semangat kita untuk beribadah kepada Allah insya Allah tidak akan berakhir. Kita akan terus mengabdi kepada Allah, dan kita akan terus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Semoga rahmat Allah selalu terlimpahkan kepada kita semuanya, wabil khusus jamaah Nurul Iman ini, sehingga kita semuanya akan terus bisa mensyiarkan Islam dan juga mewariskan Islam kepada anak cucu kita. Dan kita berharap kepada Allah, semoga iman dan Islam kita ini selalu menghiasi kita, diri kita sampai akhir hayat kita nanti. Jamaah rahimakumullah, demikian sebagai bahan introspeksi kita di akhir Ramadan ini. Kita mengucapkan wada'an ya Ramadan, selamat tinggal Ramadan, tetapi kita tidak mengucapkan wada'an ibadatallah, selamat tinggal ibadah kepada Allah, tidak. Ramadan boleh berakhir, tapi ibadah kita kepada Allah nggak akan berakhir. Hadirin sekalian, inilah yang bisa kita renungkan pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita bahas pada kali ini bisa mengingatkan kita semuanya dan bisa terus memompa semangat kita untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.